Jadi sekarang kita lagi perjalanan menuju LRT buat ngejalanin ujian akhir semester kita buat mata kuliah resiko keamanan dan keamanan objek vital nasional. Jadi di sini kita masih di Universitas Budi Luhur. Cuman di sini saya Salsabila Cahyani dan juga teman saya Isrina Oleh Zahran. Kita bakal menuju LRT Cawang dan di sana juga udah ada dua teman kami yang langsung, yaitu Adinda Nadia Suarlan dan juga Afil Audira. Oke, guys, see you. Opvitnas. Apa sih itu Opvitnas? Opvitnas adalah objek vital nasional yang mendukung kita bermasyarakat serta menjaga stabilitas negara. Gangguan yang terjadi kepada Opvitnas bisa berdampak besar untuk negeri ini. Maka itu diatur lewat keputusan Presiden nomor 63 tahun 2004. Dalam keputusan Presiden nomor 63 tahun 2004, salah satu kategori Opvitnas yaitu adalah transportasi yang dapat menjaga kestabilan masyarakat. Nah, LRT ini salah satu kategori Opvitnas. Kenapa sih dia disebut itu kategori Opvitnas? Ya karena perannya penting dalam menjaga kestabilan masyarakat luas. Dan jika salah satu kategori Opvitnas ini terganggu, ya maka dampaknya begitu besar bagi masyarakat dan negara ini. Light Rail Transit atau LRT Jabodetabek resmi diterapkan sebagai daftar objek vital nasional atau Opvitnas perkeretaapian berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan nomor KP DJKA 5 tahun 2024 tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan objek vital transportasi darat bidang perkeretaapian kereta api ringan atau Light Rail Transit Jabodetabek PT KAI atau Persero. Untuk strategi pengamanan di stasiun LRT Cawang, sebagai bagian dari objek vital nasional, kelompok kami melihat dari segi komprehensif dan terintegrasi, dengan menggabungkan pendekatan fisik, teknologi, dan juga personal. Di bagian pengamanan fisik, terlihat bahwa LRT Cawang sendiri memberikan pagar pembatas untuk mencegah akses yang tidak sah, gerbang masuk dengan sistem kontrol akses, serta adanya penempatan pos keamanan. Seperti yang dapat kita lihat, biasanya ada pada titik-titik strategis seperti pintu masuk utama, area operasional, maupun pada jalur evakuasi. Selain itu, biasanya juga terdapat zona steril untuk area terbatas, seperti ruang kontrol yang hanya bisa dimasuki oleh para pegawai.
Untuk bagian pengamanan teknologi, kita dapat melihat bahwa LRT Cawang menyediakan CCTV 24 jam di berbagai titik, dengan pemantauan real-time di pusat kontrol. Terdapat juga sistem alarm dan deteksi dini untuk kebakaran, serta penerangan optimal di peron maupun jalur pejalan kaki. Beberapa personil juga mendapatkan pelatihan evakuasi dan simulasi darurat jika terjadi keadaan darurat. Selain itu, mereka juga diberikan pelatihan keamanan untuk mendeteksi adanya perilaku mencurigakan, memahami prosedur tanggap darurat, dan penanganan konflik yang mungkin terjadi antara penumpang. Adapun untuk pengawasan dan kontrol akses, LRT Cawang menggunakan sistem tiket berbasis tap in and tap out yang merekam jejak pengguna, serta validasi identitas untuk personel operasional maupun kontraktor eksternal. Selanjutnya, untuk pengamanan personal dapat kita lihat bahwa petugas keamanan atau security ditempatkan di area ramai dan rawan. Mereka juga terdapat pada pintu masuk LRT agar dapat mengingatkan penumpang untuk berhati-hati terhadap barang bawaannya serta memperhatikan langkahnya saat berjalan. Pada bagian respon darurat dapat kita lihat adanya jalur evakuasi, pintu darurat, peta evakuasi, titik kumpul, APAR, serta sistem komunikasi darurat seperti alarm publik. Dan yang terakhir, LRT Cawang sendiri memiliki SOP keamanan yang kemungkinan besar terstandarisasi dan diuji secara berkala. Biasanya pada siang hari mereka akan melakukan pergantian shift, kemudian dilanjutkan dengan audit sistem keamanan secara periodik oleh manajemen pusat LRT. Teori CPTD ini sendiri menerapkan beberapa prinsip utama. Yang pertama yakni natural surveillance, di mana pengawasan yang alami, di mana para pengawas ataupun petugas ataupun OB ataupun yang bertugas untuk melayani fasilitas ini mengawasi agar perilaku orang-orang ini dapat tertata dengan baik, serta pelaku kejahatan yang mungkin akan melakukan kejahatan ini dapat merasa diawasi. Lalu yang kedua yakni territorial reinforcement, di mana ini menjelaskan adanya batasan antara area publik dan area yang hanya bisa dimasuki petugas, di mana dapat kita lihat saat kita masuk kita dapat melihat batasan antara ruang publik dan ruang untuk petugas itu sendiri, di mana biasanya ruangan publik itu dapat diakses dengan mudah, sedangkan untuk ruangan petugas sendiri itu memerlukan kode atau sandi ataupun kartu tertentu. Dan yang ketiga yakni maintenance atau pemeliharaan, di mana biasanya si petugas LRT atau sistem LRT ini diperiksa atau dipelihara secara berkala agar dapat melihat ataupun dapat mengevaluasi apa yang terjadi selama LRT ini berlaku. Nah, pada dasarnya LRT atau Opfitnas ini sendiri memakai teori CPTED atau Crime Prevention Environmental Design, di mana pada dasarnya ini membahas tentang desain atau lingkungan fisik dari Opfitnas itu sendiri, di mana pada dasarnya CPTED ini pada lingkungan LRT ini memberikan rasa aman bagi para pengguna LRT itu sendiri, dan ini membuat para pelaku menjadi takut untuk melakukan kejahatan, di mana desain lingkungan fisik ini bertujuan untuk mengatasi rasa takut pada penumpang akan terjadinya kejahatan dan untuk mengurangi kejahatan-kejahatan lainnya yang akan terjadi di masa depan. Jadi pada dasarnya Opfitnas adalah objek vital nasional yang dilindungi oleh negara karena perannya yang cukup krusial. Kepres nomor 63 tahun 2004 telah menjelaskan berbagai macam Opfitnas yang dilindungi oleh negara dan aparat negara, yang dimana salah satunya adalah transportasi LRT yang ditetapkan sebagai Opfitnas pada Surat Keputusan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan nomor KP-DJKA 5 tahun 2004 tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan objek vital transportasi darat bidang perkeretaapian, kereta api ringan atau Light Rail Transit Jabodebek PT KAI Persero. LRT Jabodebek, tepatnya Cawang ini menjadi pusat transit antara KRL dan juga TJ. Untuk pengamanannya, ini memakai pengamanan fisik, teknologi, personal, dan darurat. Serta teori yang ditetapkan pada objek ini adalah CPTED atau Crime Prevention Through Environmental Design yang mencegah pelaku melakukan kejahatan. Adapun rekomendasi dan saran yang akan kami berikan untuk LRT Jabodebek, khususnya Cawang, yakni mungkin personel bisa diperbanyak di bagian depan karena beberapa orang masih awam untuk mengetahui jalan masuk atau jalan keluar. Adanya CCTV di area pejalan kaki, lalu penyediaan video atau animasi terkait tata cara penggunaan alat darurat, kemudian mungkin diperbanyaknya petunjuk yang lebih besar.
Lalu kami merekomendasikan untuk adanya scan body atau barang agar dapat meminimalisir pembawaan barang berbahaya. Kemudian di samping itu semua yang diterapkan LRT sudah cukup baik menurut kelompok kami.